Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bab 1506 Mimpi Buruk Tanpa Batas. Tunggu sebentar lagi, aku benar-benar terluka oleh God Killer Cannon itu. God Lord Dreamcaller memberikan senyum menawan. Pada saat yang sama, anggota lain dari Tanah Suci Dewa Ilusi mulai pulih, aura mereka menjadi lebih kuat secara signifikan, dan beberapa orang yang jatuh pingsan karena luka-luka mereka tiba-tiba terbangun. Beberapa anggota memiliki kultivasi mereka tiba-tiba meningkat lebih dari setengah level. Seolah-olah semua ini telah dipalsukan, sebuah akting. Ras Dewa Ilusi peringkat ke-13 sangat terampil dalam menyamar. Mereka bahkan bisa meniru energi jiwa dan energi garis keturunan. Berpura-pura terluka juga sangat mudah. Penyamaran seperti itu dibuat selangkah demi selangkah. Setelah setiap bentrokan, mereka akan berpura-pura mengalami cedera, dan cedera ini akan bertambah seiring waktu, sehingga sangat sulit untuk melihat sesuatu yang aneh. Untuk serangan balik kami perlu menyapu semua orang dalam satu serangan. Kita tidak bisa ceroboh. Cahaya jahat dan licik muncul di mata God Lord Dreamcaller. Nona benar-benar seorang perencana yang cerdas. Meskipun ras warisan surga menggunakan kami sebagai pelopor mereka, kami berpura-pura kalah dan memaksa mereka untuk keluar. Posisi kami sekarang berubah, dengan kami berdiri di pinggir lapangan untuk menuai hasil panen, kata pria berjubah kuning itu dengan kagum. God Lord Dreamcaller tersenyum dan mengangguk. Akan sangat bagus jika semuanya berjalan sesuai rencana. Dalam prosesnya, kartu truf yang diungkapkan Zhao Feng mengejutkannya, membuat Tanah Suci Dewa Ilusi memiliki kekuatan yang lebih kecil dari yang dia prediksi. Tetapi semua ini tidak menjadi masalah. Pasukan Mata Dewa ke-9 mungkin telah menghabiskan semua yang mereka miliki. Pertempuran itu sangat intens, dan di permukaan, sepertinya Heaven's Legacy Rache adalah pihak yang tertekan, tetapi God Lord Dreamcaller tidak percaya ini benar-benar terjadi. Dalam pandangannya, sisi Mata Dewa ke-9 telah menggunakan setiap trik di tas mereka, sementara ras warisan surga tetap agak misterius dan tak terduga. Penghalang pertahanan kapal perang hitam dan abu-abu akhirnya hancur. Namun, mendobrak penghalang ini harus dibayar mahal oleh pihak Zhao Feng. Tebasan petir kesengsaraan Primal Chaos. Zhao Feng menargetkan platform penembakan emas dan menebas. Platform penembakan besar-besaran ini merupakan ancaman yang sama besarnya. Selama itu diberi cukup energi dan waktu, itu bisa melepaskan serangan yang sangat kuat. Mata Dewa ke-9, lelaki tua ini benar-benar meremehkanmu, tapi semua perjuanganmu sia-sia. Yu Liuping mendengus, dan kemudian dia mengulurkan tangan, melepaskan semburan kekuatan ilahi. Baut energi petir Primal Chaos Tribulation Zhao Feng dilenyapkan. Surga ketiga. Berdasarkan serangan ini, Zhao Feng bisa melihat tingkat kultivasi yang dimiliki pemimpin ini. Itu sempurna. Ras Dewa Raksasa, Ras Cahaya, dan Mata Dewa ke-9 semuanya ada di sini. Hari ini, saya pribadi dapat membalaskan dendam cucu saya. Saat Yu Liuping berteriak, dia terbang ke udara, memancarkan tekanan surga ketiga. Ras warisan surga tidak terampil dalam pertempuran, tetapi itu hanya jika dibandingkan dengan 10 ras kuno teratas lainnya. Murni dalam hal kekuatan bertarung, ras warisan surga setidaknya sebanding dengan ras di sekitar 40 teratas. Cucu, sedikit kebingungan muncul di mata Zhao Feng, tetapi dia dengan cepat mengingat kata-kata Bei Ming Hui kepadanya. Zhao Feng telah membunuh Yu Heng, yang tampaknya adalah cucu dari salah satu tetua ras warisan surga. Penatua ini telah menyerukan kematian Zhao Feng sepanjang waktu, tetapi Dewa Langit menolak. Zhao Feng tiba-tiba mengerti mengapa anggota perlombaan warisan surga ini memendam kebencian yang begitu ekstrim terhadapnya. Pada saat yang sama, Zhao Feng menjadi lebih berhati-hati. Garis keturunan ras kuno Yu Heng telah meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya. Jadi, bagaimana dengan senior Yu Heng? Apakah dia juga memiliki garis keturunan yang kuat? Pada saat ini, Yu Liuping mengacungkan telapak tangan. Telapak tangan energi emas yang sangat besar, sekokoh mungkin dan tercakup dalam banyak gambar kuno, meluncur ke depan, dijiwai dengan aura megah. Seperti yang diharapkan, itu tidak normal. Zhao Feng langsung tahu bahwa Yu Liuping bukanlah karakter yang sederhana. Tebasan petir kesengsaraan Primal Chaos. Zhao Feng membentuk pedang petir kesengsaraan Primal Chaos lainnya di tangannya yang lain dan mengayunkan kedua pedang.
Ledakan, bang, jatuh. Satu gelombang energi primal Chaos Tribulation Lightning setelah yang lain melolong ke depan, meledakkan telapak tangan emas. Energi primal Chaos Zhao Feng berada pada tingkat kekuatan ilahi Dewa Surga ketiga, dan itu hanya menjadi lebih kuat setelah menambahkan energi petir kesengsaraan. Tapi Yu Liuping bukanlah Dewa Langit ketiga yang khas. Dalam bentrokan ini, Zhao Feng merasakan bahwa Yu Liuping lebih unggul dari God Lord Dreamcaller. Sepertinya Anda menemukan warisan yang sangat bagus dari Heaven Mending Rache. Mata Yu Liuping berbinar. Fragmen emas yang berkilau muncul di tangannya. Saat itu muncul, itu melepaskan pancaran yang menyilaukan dan tajam yang menarik perhatian semua orang di medan perang. Fragmen artefak leluhur dengan hukum logam. Ekspresi Zhao Feng sedikit redup. Dewa-dewa Dreamcaller sebelumnya menggunakan fragmen artefak leluhur yang tidak sesuai dengan hukum yang dia kembangkan, tetapi Yu Liuping jelas cocok untuk fragmen artefak leluhur yang dia keluarkan. Pisau emas yang setipis sayap jangkrik dan sehalus cermin mulai menyapu ke arah Zhao Feng. Dalam kilatan cahaya keemasan, pedang emas ini tampaknya berada tepat di depan matanya, kecepatannya bahkan lebih cepat daripada teknik garis keturunan pedang ilahi primal Chaos Zhao Feng. Zhao Feng segera mengaktifkan dua fragmen artefak leluhur di jubah ruang waktu, melepaskan bilah energi ruang waktu. Kedua serangan yang sangat cepat dan merusak ini langsung bertabrakan. Energi hukum yang kuat mengirimkan riak ke seluruh dunia, memaksa kombatan terdekat untuk mundur. Ini tidak bagus. Tetua perlombaan warisan surga ini tak terduga. Petik 2. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan oleh sesepuh ras warisan surga ini tidak lebih kuat dari dewa-dewa Dreamcaller, ini adalah ras warisan surga. Mereka tidak mungkin diremehkan. Zhao Feng melihat sekelilingnya dan mencoba memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Namun, strategi Heaven's Legacy Rache sangat berhati-hati dan hanya ada sedikit kekurangan yang bisa ditemukan. Kedua anggota Heaven's Legacy Rache bertanggung jawab untuk mengendalikan kapal perang, dan meskipun penghalang pertahanan telah dihancurkan, itu masih bisa dipersiapkan. God Lord Stellar Aspect bertanggung jawab atas God Killer Cannon, yang merupakan ancaman besar bagi dirinya sendiri. Yang terakhir adalah Yu Liuping, yang benar-benar tak terduga. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa melakukan ini. Zhao Feng mengalihkan pandangannya ke tanah suci Dewa Ilusi yang jauh. Ledakan, bang, jatuh. Pertempuran berlanjut, dan Zhao Feng secara bertahap kalah melawan Yu Liuping. Bagaimanapun, dia benar-benar bukan tandingan Yu Liuping kecuali dia menggunakan kartu trufnya yang lain. Dengan demikian, Zhao Feng terus menghemat kekuatannya, bahkan membiarkan dirinya didorong ke dalam bahaya dan mengalami beberapa luka ringan. Perlombaan warisan surga benar-benar kuat. Kekuatan mata dewa ke-9 akan kalah. Jubah kuning mulai tidak sabar. Mengapa Zhao Feng tidak menggunakan kekuatan mata dewa ke-9? Mata keruh wanita tua berambut biru itu bersinar. Mereka memiliki pemahaman tentang kekuatan mata dewa ke-9. Yang perlu dilakukan Zhao Feng hanyalah menggunakannya agar tidak dipukul mundur oleh Yu Liuping. Mungkin dia sudah terlalu sering menggunakannya, kata Dewa Surga kedua. Zhao Feng telah menggunakan kekuatan mata dewa ke-9 beberapa kali, setiap kali memiliki efek besar pada pertempuran. Mungkin dia benar-benar telah menggunakannya terlalu banyak, atau mungkin Zhao Feng tahu itu, bahkan jika menggunakan mata dewa ke-9 melawan dewa langit ketiga dewa ras warisan surga, dia masih akan merasa sangat sulit untuk menang, jadi dia berpura-pura kalah sehingga kita akan pindah. God Lord Dreamcaller tersenyum. Bagaimanapun, Yu Liuping telah mengatakan bahwa dia akan mengeksekusi Zhao Feng. Setelah Zhao Feng terbunuh, Tanah Suci Dewa Ilusi tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan mata dewa ke-9. Dengan pemikiran yang cermat, dewa-dewa Dreamcaller juga bisa memprediksi apa yang dipikirkan Zhao Feng. Kalau begitu kita, pria berjubah kuning itu ragu-ragu. Menyerang, segera tangkap mata dewa ke-9 dan tinggalkan kerajaan dewa perlombaan cahaya. Nada suara God Lord Dreamcaller tegas. Dia telah menebak bahwa Zhao Feng mungkin bertindak lemah sehingga Tanah Suci Dewa Ilusi akan campur tangan. Tetapi dewa-dewa Dreamcaller masih memutuskan untuk menyerang, karena dia benar-benar yakin. Semua anggota Tanah Suci Dewa Ilusi melonjak ke udara, melepaskan garis keturunan ras Dewa Ilusi mereka. Targetnya adalah mata dewa ke-9. God Lord Dreamcaller memanggil saat dia memimpin pasukannya ke depan. Saat dalam penerbangan, anggota Tanah Suci Dewa Ilusi berkumpul menjadi susunan yang aneh. Energi garis keturunan semua anggota mulai terhubung bersama.
Secara bertahap, mereka mulai menghasilkan riak energi yang menakutkan. Kedua kekuatan dalam pertempuran merasakan perkembangan ini dan menjadi waspada. Bukankah mereka terluka parah? Mengapa mereka tampak baik-baik saja sekarang? Petik 2. Mereka datang dengan luka yang sangat parah dari pertarungan dengan kami, jadi bagaimana mereka bisa cepat pulih? Petik 2. Banyak orang merasa tidak percaya. Tidak baik, mereka tampaknya menggunakan seni garis keturunan kuno dari ras Dewa Ilusi. Xin Wuheng merasa gerakan ras Dewa Ilusi agak aneh, tetapi dia hanya tahu sedikit tentang ras ini yang sangat terampil dalam menyamar dan berpura-pura. Mimpi buruk tanpa batas. God Lord Dreamcaller memanggil. Pada saat yang sama, mutiara 5 warna muncul di tangannya. Menghancurkan mutiaranya, dia melepaskan kekuatan ilahi tertinggi yang mengelilingi kepala anggota ras Dewa Ilusi. Ini adalah kristal kekuatan ilahi yang ditinggalkan oleh Raja Nethercloud dari Dewa Tanah Suci Ilusi sebelum pergi. Sekarang, God Lord Dreamcaller telah menggunakannya. Energi garis darah dalam anggota ras Dewa Ilusi mulai kacau, beresonansi dengan kekuatan ilahi tertinggi di atas mereka. Suara mendesing, cahaya pelangi menyelimuti mereka, tampak sangat aneh dan ganjil. Awan cahaya pelangi yang berkelok-kelok ini mulai meluas dengan cepat, segera menelan seluruh wilayah. Saat mereka tersapu ke awan pelangi, semua orang di sekitar Zhao Feng mulai menghilang sampai hanya dia yang tersisa. Ini adalah seni dunia mimpi? Zhao Feng mencatat secara mental. Salah satu warisan kelas atas dari ras Dewa Ilusi adalah Dao Mimpi. Teknik garis keturunan mata Zhao Feng, Intrusive Dream, juga dianggap sebagai bagian dari Dream Dao. Inilah mengapa dia bisa melihat melalui teknik ini. Alasan kedua adalah mata Dewa Impian Zhao Feng membuatnya sangat tahan terhadap seni ilusi. Zhao Feng tidak terburu-buru untuk melarikan diri dari alam mimpi ini. Dia hanya mengaktifkan kemampuan tembus dari mata Dewa Impiannya. Lambat laun, mata kirinya sudah bisa melihat kenyataan di sekitarnya. Dunia menjadi sangat sunyi. Orang-orang di dekatnya berdiri dengan linglung. Sama seperti Zhao Feng, pikiran mereka telah terbenam dalam dimensi mimpi. Pada saat ini, Zhao Feng melihat bahwa dewa-dewa ras dewa-dewa Dreamcaller dan wanita tua berambut biru dengan cepat mendekatinya. Ras Dewa Ilusi telah membayar harga yang sangat mahal untuk menjerumuskan semua orang ke dalam mimpi buruk tanpa batas, tetapi tujuan sejati mereka adalah untuk menangkap Zhao Feng. Jika ini orang lain, Tanah Suci Dewa Ilusi secara praktis dijamin akan berhasil. Pada saat ini, Zhao Feng bersiap untuk menerobos alam mimpi, ketika tiba-tiba, sosok lain muncul dalam penglihatannya. Menembak dari belakang menuju God Lord Dreamcaller dan wanita tua berambut biru itu tidak lain adalah Yu Liuping. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan surga ketiga seharusnya tidak bisa keluar dari mimpi buruk tanpa batas secepat itu. God Lord Dreamcaller khawatir. Mimpi buruk tanpa batas ini telah mengumpulkan kekuatan dari banyak ahli kelas atas ras Dewa Ilusi dan beberapa dewa-dewa, termasuk 2 dewa surga ketiga. Itu juga berisi energi Dao Mimpi Dewa Raja Nethercloud. Dengan skema kecil dan trik ras Dewa Ilusi Anda ingin menipu ras legasi surga? Dan orang tua ini sudah pernah melihat mimpi buruk tanpa batas milikmu ini sekali. Yu Liuping tidak bisa membantu tetapi mengejek. Ternyata, mereka telah menyadari bahwa kekuatan Tanah Suci Dewa Ilusi berpura-pura terluka, dan mereka telah melihat seni rahasia ini sebelumnya dan mengambil tindakan pencegahan. Bab 1507 Berkultivasi dalam mimpi. Wajah God Lord Dreamcaller dan wanita tua berambut biru kedinginan. Ternyata, Yu Liuping telah lama memperhatikan rencana Tanah Suci Dewa Ilusi untuk memalsukan luka-lukanya, dan dia juga telah mengalami seni rahasia mereka sebelumnya dan mengembangkan tindakan balasan terhadapnya. Setelah menghilangkan alam mimpi di sekitar dirinya, Yu Liuping mengirimkan metode tersebut kepada anggota ras warisan surga lainnya. Menyerang, dewa-dewa Dreamcaller dengan dingin mendengus, dan kemudian dia mengubah arah dan menyerang Yu Liuping. Wanita tua berambut biru itu mengerti maksud God Lord Dreamcaller dan segera menyerang. Pada saat ini, 2 dewa Tanah Suci Dewa Ilusi menyerang Yu Liuping. Selama mereka bisa mengalahkan Yu Liuping, anggota ras warisan surga yang tersisa hanya memberikan sedikit ancaman. HMPH, kalian berdua pikir kamu bisa melakukan apa saja pada orang tua ini? Yu Liuping tertawa kecil. Mati. Pita 5 warna muncul di tangan Dewa Lord Dreamcaller, yang dipisahkan menjadi 5 garis cahaya berbeda warna yang menjerit ke arah Yu Liuping. Tongkat hijau giok muncul di tangan wanita tua itu, dan saat dia mengayunkannya,
itu melepaskan gelombang energi hijau tua. Ras warisan surga bukanlah petarung yang kuat. Sebagai anggota ras Dewa Ilusi, jika mereka bekerja sama, mereka pasti bisa mengalahkan Yu Liuping dalam waktu singkat. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sejati orang tua ini. Yu Liuping menunjukkan sedikit perhatian atas serangan mendadak dari kedua ahli yang memiliki level yang sama. Kulitnya yang kasar dan tua mulai bersinar dengan banyak tato aneh. Tiba-tiba, energi garis keturunan kuat lainnya meletus ke lapangan, menelan tato kuno itu. Energi merah dan mendominasi terpancar dari tubuh Yu Liuping dan melesat ke langit. Semua orang di area dengan ratusan ribu li di sekitarnya merasakan energi yang sangat menindas, tetapi pikiran mereka tetap berada dalam dimensi mimpi seolah-olah mereka sedang mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Semburan merah energi yang dipicu oleh energi garis darah berputar di udara, menarik keluar sosok Dewa Iblis yang sangat besar, yang memancarkan aura dingin yang menakutkan. Saat Dewa Iblis tumbuh semakin nyata, ia mulai meniru gerakan Yu Liuping sambil memancarkan aura yang menggetarkan surga dan niat bertarung yang tak terbatas. Pada saat ini, dewa-dewa Dreamcaller dan wanita tua itu berhenti, garis keturunan mereka bergetar. Garis keturunan God Martial Rache? God Lord Dreamcaller berseru kaget. Jika mereka meremehkan Yu Liuping di masa lalu, percaya bahwa mereka dapat dengan mudah mendorongnya kembali jika mereka bekerja sama, pikiran mereka telah berubah total sekarang. Perlombaan Dewa Bela Diri peringkat 5 adalah ras yang unggul dalam pertempuran, dan mahir dalam menggunakan berbagai keterampilan tempur dan seni rahasia. Aku akan menyingkirkanmu lalat usil dulu. Yu Liuping mendengus saat dia menyerang dua dewa langit ketiga dari Tanah Suci. Tanah Suci Dewa Ilusi keras kepala sampai akhir. Jika mereka tidak dipotong sekarang, siapa yang tahu kapan mereka bisa tiba-tiba mengganggu lagi? Saat Yu Liuping mulai bergerak, Dewa Iblis Merah itu menirunya, memberikan tekanan yang mencekik pada semua orang di sekitarnya. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Alis God Lord Dreamcaller terkunci rapat dalam kemarahan dan kekesalan. Perlombaan Dewa Ilusi telah menggunakan semua kartunya, dan dia percaya bahwa mereka akan dapat dengan lancar menangkap mata Dewa ke-9 dan pergi. Sayangnya, Heaven's Legacy Rache selangkah lebih maju. Mereka tidak hanya memiliki cara untuk menghadapi Boneless Nigma, tetapi pemimpin mereka juga memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Garis keturunan ini pasti sudah ditanamkan. Itu mungkin jauh lebih rendah dari garis keturunan-keturunan Dewa Bela Diri yang sebenarnya. Jika kita bekerja sama, kita mungkin masih bisa melakukan perlawanan, kata wanita tua berambut biru, matanya yang keruh gelap. Hanya itu yang bisa kita coba? Dewa Lord Dreamcaller mengatupkan giginya dan setuju. Dia juga percaya bahwa kekuatan Yu Liuping tidak bisa dibandingkan dengan anggota sebenarnya dari God Martial Rache. Selain itu, sebelum memasuki kerajaan Dewa Perlombaan Cahaya, mereka telah memberitahu Raja Dewa Nethercloud. Tidak butuh waktu lama sebelum Raja Dewa Nethercloud sendiri tiba, setelah itu situasinya akan mudah diselesaikan. Zhao Feng tetap di tempat dia awalnya berdiri, berpura-pura terjebak dalam mimpi buruk tanpa batas saat dia mengamati situasinya. Seperti yang diharapkan, lelaki tua dari ras legasi surga ini tidak normal. Zhao Feng di dalam hati agak terkejut. Dia tidak menyangka Yu Liuping memiliki garis keturunan yang begitu kuat. Dengan garis keturunannya diaktifkan, Yu Liuping mungkin setara dengan Bei Minghui saat mengaktifkan garis keturunan Heaven Mending Rache. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Zhao Feng melihat garis keturunan God Martial Rache. Dia menyadari bahwa garis keturunan ini agak mirip dengan garis keturunan pertempuran surga tak tertandingi yang dia lihat di zona benua. Mungkin keduanya terhubung. Sementara itu, anggota ras warisan surga lainnya telah membebaskan diri dari mimpi buruk tanpa batas dan terlibat dalam pertempuran dengan anggota lain dari Tanah Suci Dewa Ilusi. Tentu saja, tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, jadi mereka telah menghabiskan banyak energi jiwa untuk keluar dari alam mimpi. Namun, anggota Tanah Suci Dewa Ilusi baru saja selesai mengaktifkan mimpi buruk tanpa batas, yang semakin membebani energi garis keturunan mereka. Jadi, mereka agak tidak mampu mengatasinya. Aku akan membiarkan mereka bertarung sebentar. Zhao Feng tidak terburu-buru untuk membebaskan diri dari Boneless Nigma. Tanah Suci Dewa Ilusi sedang asyik melawan perlombaan warisan surga. Jika dia tiba-tiba terbangun, dia akan segera mengakhirinya. Tentu saja, dia juga tidak akan hanya duduk-duduk. Zhao Feng memejamkan mata dan mulai mengedarkan energi mimpi dan kekuatan pikirannya, langsung menciptakan alam mimpi miliknya sendiri.
Zhao Feng membangun dimensi mimpinya sendiri di atas alam mimpi yang diciptakan oleh mimpi buruk tanpa batas dari perlombaan Dewa Ilusi. Zhao Feng mengirimkan sebagian besar pikirannya ke dalam dimensi mimpi ini. Dia bisa mengubah apapun dalam dimensi ini kecuali dirinya sendiri. Sinkronkan alam mimpi dengan kenyataan. Di alam mimpi, Zhao Feng duduk bersila di tanah dan mulai berkultivasi. Dimensi impian Zhao Feng disinkronkan dengan kenyataan. Ini dimaksudkan untuk musuhnya dan dirinya sendiri. Pada saat ini, dia berada di alam mimpinya sendiri, diam-diam berkultivasi, tetapi ke dunia luar, dia tampaknya masih terjebak dalam mimpi buruk tanpa batas ilusion Gatrace. Dimensi mimpi ini memiliki efek kultivasi waktu khusus yang sama dengan jubah ruang waktu, dan efek ini selanjutnya diperkuat oleh hukum waktu dan energi asal mimpinya. Ini membuat rasio waktu 400:1. Zhao Feng mengeluarkan kain giok emas, yang segera mulai memancarkan riak energi hukum ruang angkasa yang intens. Ini tidak lain adalah fragmen artefak leluhur luar angkasa yang dicuri kucing kecil pencuri dari barisan wanita tua berambut biru. Di dalam alam mimpi, Zhao Feng berusaha menggabungkan fragmen artefak leluhur ini ke dalam jubah ruang waktu. Selama seluruh proses, Zhao Feng juga memahami hukum luar angkasa. Sekarang dia memiliki dua jenis fragmen artefak leluhur ini, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa hukum luar angkasa akan menerobos kemacetan. Jauh sebelum ini, Zhao Feng telah berhasil mencapai puncak surga pertama dalam hukum dan kekuatan ilahi. Kemudian, setelah mengolah Primal Chaos Scripture, dia membentuk kembali kekuatan ilahinya, tetapi itu masih di batas surga pertama. Sekarang setelah dia mencapai pemahaman tahap awal tentang hukum luar angkasa, kekuatan ilahinya dengan lancar masuk ke surga kedua. Dia menggunakan kesempatan ini untuk mengedarkan kitab suci Primal Chaos dan mencoba masuk ke surga kedua dengan benar. Di luar, ras warisan surga melanjutkan bentrokan pahitnya dengan tanah suci Dewa Ilusi. Telapak tangan bercahaya, Yu Liuping berteriak sambil mengulurkan telapak tangan. Dewa Iblis Merah melakukan hal yang sama, mengirimkan telapak tangan merah raksasa terbang ke depan. Telapak besar energi merah keemasan, dijiwai dengan kekuatan ilahi yang tak terduga, melolong ke depan. Serangan yang sangat kuat, mata wanita tua itu menjadi gelap saat dia berulang kali melambaikan tongkat gioknya. 3 pusaran hijau muncul di udara, tanaman merambat raksasa yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar untuk membungkus Radiant Palm. Pada saat yang sama, 5 pita God Lord Dreamcaller berusaha menembus telapak tangan. Di tangannya yang lain, kristal es mendorong ke depan, menembakkan seberkas cahaya dingin untuk menyerang Yu Liuping. Benar-benar bodoh, Yu Liuping mendengus dan mengacungkan jarinya ke depan. Sang Dewa Iblis Merah sekali lagi menirukan aksinya, melepaskan semburan energi yang kuat dari jarinya yang dengan mudah melenyapkan serangan Dewa-Dewa Dreamcaller. Yu Liuping dengan garis keturunan Dewa Bela Diri yang diaktifkan memiliki kekuatan luar biasa, dan dia bisa memaksimalkan kekuatan teknik apapun yang dia gunakan. Meskipun dia menghadapi 2 langit ketiga, dia adalah orang yang di atas angin. Membunuh, Yu Liuping meneriakkan perintah pada 3 anggota Heaven's Legacy Rache lainnya. Adapun dirinya sendiri, dia tidak menahan apapun dan menyerang 2 dewa surga ketiga. Beberapa keterampilan yang kuat digunakan satu demi satu, meluncur ke arah God Lord Dreamcaller dan wanita tua itu. Dia terlalu kuat, wanita tua itu dipaksa untuk mengakui bahwa mereka berdua tidak dapat mencegah Yu Liuping. Pegang saja dia, setelah Yang Mulia Nethercloud kembali, semuanya akan berakhir. Dan saya tidak percaya bahwa orang ini dapat menggunakan garis keturunan implan yang begitu kuat tanpa batas. Ekspresi God Lord Dreamcaller suram. Meskipun mereka bukan tandingan Yu Liuping, mereka tidak akan dikalahkan dengan mudah. God Lord Dreamcaller memiliki beberapa pemahaman tentang garis keturunan yang ditanamkan dari Heaven's Legacy Rache. Garis keturunan yang ditanamkan dengan kuat hanya dapat meningkatkan kekuatan bertarung seseorang untuk waktu yang singkat, dan orang yang berbeda akan menderita efek samping yang berbeda. Saat keduanya bertempur, gelombang kejut dari pertempuran mereka menghantam kekuatan kerajaan Dewa Ras Cahaya. Sementara itu, Twilight Valley memandu energi dimensi untuk merangsang pikiran orang-orang yang terperangkap di alam mimpi. Xin Wuheng adalah orang pertama yang membebaskan diri dari Boneless Nigma. Wajahnya pucat dan jantungnya berdebar-debar ketakutan. Dia menatap pemandangan di depan dirinya dengan sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia segera jatuh kembali.
Meskipun dia memiliki kemampuan untuk membebaskan dirinya dari alam mimpi, dia tidak dapat membantu banyak rekannya untuk membebaskan diri. Ketika Xin Wuheng melirik Zhao Feng dan melihat bahwa dia juga berada di alam mimpi, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Tanah suci dan perlombaan warisan surga benar-benar tak terduga. Xin Wuheng menghela nafas saat dia melihat pertempuran dari kejauhan. Saat pertempuran berlanjut, naga penghancur hitam dan penatua ras dewa raksasa juga mulai bergetar ringan, dan setelah beberapa saat, mereka juga membebaskan diri. Setiap orang yang terbebas dari Boneless Nigma akan memiliki kulit yang menakutkan dan pucat. Dalam Boneless Nigma, mereka benar-benar pernah mengalami berbagai hal yang menakutkan. Mimpi buruk tanpa batas sangat kuat, dan jika ditargetkan pada satu orang, itu mampu menjerumuskan mereka ke dalam mimpi buruk abadi. Namun, kekuatan Zhao Feng sangat banyak, jadi efeknya telah sangat lemah dan hanya sementara. Ini juga mengapa rencana dewa-dewa Dreamcaller adalah untuk menangkap mata dewa ke-9 dan kemudian meninggalkan kerajaan ilahi. Sedikit waktu telah berlalu di dunia luar, tetapi banyak waktu telah berlalu dalam dimensi impian Zhao Feng. Saat ini, Zhao Feng hanya memiliki sedikit perhatian pada pertempuran di luar. Dia terus-menerus mengumpulkan dan menyempurnakan hukum luar angkasa dan berada di ambang untuk memajukannya ke tingkat berikutnya. Dimensi mimpi terpelintir dan kacau di bawah pengaruh hukum luar angkasa, dan cahaya yang menyilaukan dan menyilaukan menyelimuti area tersebut. Kekuatan ilahi primal Chaos Zhao Feng juga sedang disempurnakan, dan tampaknya hampir mengalami transformasi kualitatif. Zhao Feng tahu bahwa dia sekarang berada pada saat yang genting dalam tugasnya untuk menjadi Dewa Langit kedua. Begitu dia berhasil dalam terobosan ini, kekuatannya akan mendapat dorongan besar-besaran. Ketika saatnya tiba, dia akan dapat dengan mudah mengurus ras warisan surga dan tanah suci. Bab 1508 Maju ke surga kedua. Zhao Feng berada pada saat penting dalam terobosannya ke surga kedua. Untuk menerobos pada saat seperti ini jelas memiliki banyak variabel yang tidak pasti, tetapi Zhao Feng tetap memilih untuk melakukannya. Begitu dia berhasil melakukan terobosan ini, kekuatannya akan mendapat dorongan besar-besaran. Ketika saatnya tiba, dia akan dapat dengan mudah mengurus ras warisan surga dan tanah suci. Selain itu, ras warisan surga saat ini sibuk bertarung dengan tanah suci Dewa Ilusi. Ledakan, bang, jatuh. Ledakan guntur bergema di seluruh kerajaan ilahi, tetapi badai yang mengerikan ini tidak berpengaruh pada orang-orang yang tenggelam dalam mimpi buruk tanpa batas. Kedua dewa-dewa ras dewa-dewa sekarang telah mengambil posisi bertahan. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan mata dewa ke-9 sekarang, mereka tidak bisa membiarkan Yu Liuping menghancurkannya. Tidak hanya Raja Dewa Nethercloud yang datang, Tanah Suci Dewa Ilusi juga menyusun kekuatan zona Cixing dan berkumpul di lokasi ini. Selama mereka menyeret semuanya, Tanah Suci Dewa Ilusi masih memiliki peluang tinggi untuk menang. Selain itu, perlombaan Dewa Ilusi juga sangat cepat. Sekarang mereka telah mengubah strategi mereka berdua mampu menahan Yu Liuping. Anda ingin menunda orang tua ini? Yu Liuping tidak bisa membantu tetapi mencibir. Dia melambaikan fragmen artefak leluhurnya, dan Dewa Iblis Merah melakukan hal yang sama, bayangan keemasan muncul di tangannya. Twish! Pedang emas yang mendominasi tiba-tiba melesat ke depan. Kali ini, Yu Liuping menggunakan fragmen artefak ancestral saat garis keturunannya diaktifkan. Meskipun serangan ini tampak sederhana, namun dijiwai dengan kekuatan yang menakutkan dan paling dalam. Membela, God Lord Dreamcaller memanggil, kristal es di tangannya melepaskan badai yang dingin. Wanita tua itu membakar kekuatan ilahinya dan mengaktifkan seni rahasia. Sebuah pokok anggur yang sangat besar tumbuh dari tanah dan melesat ke atas untuk membelanya. Badai es meniup pohon anggur besar itu, secara bertahap membekukannya. God Lord Dreamcaller tidak mengirim serangannya untuk mematahkan serangan Yu Liuping. Sebagai gantinya, dia menggabungkannya dengan seni pertahanan wanita tua itu untuk memperkuat kekuatannya. Bagaimanapun, dia sebenarnya tidak ahli dalam hukum es. Serangan yang dibuat oleh fragmen artefak leluhur ini tidak sebanding dengan Yu Liuping. Pedang emas itu menyilaukan dengan cahaya keemasan saat menghantam pohon anggur yang membeku, melepaskan pecahan es. Pedang emas itu menenggelamkan jauh ke dalam pokok anggur, tetapi saat itu, kekuatannya telah habis. Pada akhirnya, pada saat itu memotong pohon anggur yang membeku, kekuatannya telah habis. Kedua Dewa Langit ketiga merasa takut dengan pemandangan ini.
Jika mereka mencoba memblokir serangan Yu Liuping sendiri, mereka pasti akan gagal. Apa bedanya jika Anda memblokirnya? Yu Liuping mengejek. Dua dewa langit ketiga dewa ras dewa ilusi berubah menjadi kuburan karena mereka merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Tiba-tiba, mereka berdua merasakan riak kekuatan ilahi. Arai The Heavens Legacy di sekitar platform penembakan emas di kapal perang hitam dan abu-abu mulai berkedip. Mulut meriam emas diarahkan tepat ke God Lord Dreamcaller dan wanita tua itu memancarkan bahaya. Tidak bagus, Cannon pembunuh God. God Lord Dreamcaller meringis. God Killer Cannon memiliki kekuatan serangan kekuatan penuh dari surga ketiga, dan area efeknya begitu besar sehingga hampir mustahil untuk dihindari. Di saat yang sama, dengan teriakan Yu Liuping, Dewa Iblis Merah memancarkan niat bertarung yang tak terbatas dan menyerang. Niat bertarung yang sangat besar bergabung bersama dengan maksud jiwa menjadi palu hantu besar yang jatuh ke bawah. Jiwa dan tubuh ilahi dari dua dewa langit ketiga bergetar di bawah pukulan palu ini, dan tetesan darah merembes keluar dari sudut bibir mereka. Pada saat ini, God Killer Cannon di kejauhan menembak, mengirimkan seberkas cahaya putih besar pada pasangan itu. Kedua dewa langit ketiga dengan tergesa-gesa menggunakan keterampilan pertahanan mereka, tetapi kekuatan ilahi yang sangat besar masih mengirim mereka terbang beberapa ratus li. Mereka segera bangkit kembali, tubuh dewa mereka compang camping dan wajah mereka pucat. Sementara itu, anggota lain dari Tanah Suci Dewa Ilusi terlempar kembali oleh ras warisan surga, menderita korban yang menyedihkan. Meskipun ras Dewa Ilusi licik dan jago menyamar, mereka masih kalah dari ras warisan surga. Aku akan membunuh kalian berdua dulu. Dengan mata dingin, Yu Liuping menoleh ke arah dua dewa langit ketiga. Tapi tiba-tiba, dia merasakan energi abnormal dan tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke Zhao Feng. Baru saja, energinya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Yu Liuping dalam hati bergumam. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi pada Zhao Feng ketika dia berada di alam mimpi? Yu Liuping segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Untuk puncak normal, surga pertama yang masih dipenjara di Boundless Nigma agak normal. Tetapi hal ini terjadi pada mata dewa ke-9 sama sekali tidak. Jeda Yu Liuping membuat dewa-dewa Dreamcaller dan yang lainnya juga memperhatikan mata dewa ke-9. Anak ini hanya berpura-pura berada di Boundless Nigma? Dia sebenarnya hanya menonton pertunjukan? Dewa-dewa Dreamcaller juga melirik Zhao Feng. Tentu saja, dia tidak percaya ada banyak arti Zhao Feng melakukan hal seperti ini. Yang dilakukannya hanyalah mengubah waktu kematiannya. Aku akan membunuhmu dulu. Mata Yu Liuping berubah tajam saat dia menyerbu Zhao Feng. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa bahwa jika dia tidak membunuh Zhao Feng sekarang, sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Jadi, dia memilih untuk membunuh Zhao Feng terlebih dahulu. Yu Liuping semakin dekat dan semakin dekat dengan Zhao Feng. Dewa Iblis Merah besar itu memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Saudara Zhao, ada apa denganmu? Xin Wuheng sangat khawatir. Zhao Feng tidak mungkin dipenjara di Boundless Nigma begitu lama. Keturunan Lai Trace juga sangat prihatin. Hanya klon Zhao Feng dan kucing kecil pencuri yang tenang, cahaya tajam di mata mereka. Pada saat ini, tubuh ilahi Zhao Feng yang tertidur tiba-tiba meledak dengan cahaya kacau dan energi hukum ruang. Dan kemudian Zhao Feng membuka matanya dan tersenyum pada Yu Liuping. Kultivasi Anda, Yu Liuping tertegun. Setelah bentrok dengan Zhao Feng sebelumnya, dia sekarang yakin bahwa Zhao Feng telah menjadi lebih kuat. Hukum tahap awal, surga kedua. God Lord Dreamcaller dan wanita tua itu terbelalak kaget, bertanya-tanya apakah mata mereka mempermainkan mereka. Zhao Feng berada dalam mimpi buruk tanpa batas untuk sesaat, tetapi ketika dia bangun, dia telah menerobos. Itu terlalu tidak masuk akal. Mungkin Zhao Feng hanya berpura-pura berada di Boundless Nigma dan sudah terbangun. Tetapi dalam situasi ini, Zhao Feng tidak mungkin telah berkultivasi dan bahkan menerobos tanpa ada yang menyadarinya. Mereka bukan satu-satunya yang bingung. Setiap orang yang telah menyaksikan menemukan ini mustahil untuk dipahami. Mati. Mata Yu Liuping meluap dengan niat membunuh. Pemilik mata dewa ke-9, Zhao Feng, terlalu aneh. Dia tidak bisa membiarkan musuh hidupnya ini lebih lama lagi. Twish. Yu Liuping melambaikan tangan kanannya, dan pedang cahaya emas besar menyapu ke arah Zhao Feng. Primal Chaos Lightning Vortex. Meskipun dia baru saja menerobos, Zhao Feng tidak akan pernah meremehkan musuhnya.
Energi primal chaos yang murni dan luas dengan cepat melonjak ke depan, menciptakan lubang hitam primal chaos yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Kesengsaraan energi petir mulai mengalir di atas lubang hitam primal chaos. Saat primal chaos lightning vortex selesai, pedang emas itu menghantam. Ledakan, mendesis. Dua energi hebat itu bentrok, aliran energi yang kacau dan pancaran kemasan tumpah kemana-mana. Energi primal chaos anak ini sudah sekuat ini? Yu Liuping terkejut. Meskipun perlombaan bela diri dewa berada di peringkat lebih tinggi dari perlombaan memperbaiki surga, murni dalam hal kekuatan ilahi, perlombaan pengolah surga lebih unggul. Di antara energi origin, energi primal chaos dari Heaven Mending Rache tidak ada bandingannya. Selain itu, keterampilan pertahanan primal chaos Zhao Feng telah diresapi dengan energi petir kesengsaraan, membuatnya lebih merusak. Secara bertahap, pancaran keemasan memudar. Sebuah celah besar telah dipotong melalui primal chaos lightning vortex, tetapi Zhao Feng di dalamnya aman dan sehat. Dia benar-benar memblokirnya. God Lord Dreamcaller dan wanita tua itu tersentak. Keduanya hampir tidak berhasil memblokir serangan yang sama bersama-sama, tetapi Zhao Feng sendirian menghentikannya. Membunuh, dia tidak bisa dibiarkan hidup. Sedikit kegilaan muncul di mata Yu Liuping. Kekuatan yang ditampilkan Zhao Feng setelah menerobos membuat Yu Liuping agak heran. Zhao Feng mengedarkan hukum ruang waktu, meninggalkan bayangan saat dia menghilang. Hukum luar angkasa tahap awal dan dua fragmen artefak leluhur luar angkasa memberi Zhao Feng peningkatan kecepatan yang signifikan. Dia cukup kuat sekarang karena dia tidak perlu takut pada Yu Liuping. Namun, ini adalah pertarungan tiga sisi, bukan duel satu lawan satu. Kemenangan untuk Light Rache Divine Kingdom adalah yang paling penting. Jika tidak, Zhao Feng ingin menguji kekuatan barunya melawan Yu Liuping. Kemana kamu pergi? Yu Liuping segera menyerang ke depan. Dia harus membunuh Zhao Feng, atau dia akan membiarkan sumber masalah yang tak ada habisnya bertahan. Tetapi bahkan ketika dia menggunakan seni kecepatannya sampai batasnya, dia hampir tidak bisa mengimbangi Zhao Feng. Riak muncul di udara saat Zhao Feng dengan cepat mendekati kapal perang abu-abu dan hitam. Tidak baik, cepat dan serang dia. Keringat dingin mengalir dari dahi dewa-dewa stellar aspek saat dia melihat Zhao Feng mendekat. Jantungnya berdebar kencang saat dia merasakan bahaya. Sinar putih yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari kapal perang, semuanya menyatu di Zhao Feng. Serangan kekuatan ilahi normal ini tidak bisa dibandingkan dengan God Killer Cannon, tetapi ketika dikumpulkan bersama, mereka masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi tembakan meriam massal ini tidak mampu menembus primal chaos lightning vortex milik Zhao Feng. Zhao Feng tidak melambat sedikit pun saat dia meluncur ke arah kapal perang. Pusaran petir hitam pekat menghantam penghalang pertahanan. Retakan muncul di penghalang saat itu bergetar, menyebar dari titik benturan. Penghalang hancur dan Zhao Feng menyerbu masuk. Dia melambaikan tangannya, melepaskan energi primal chaos. Energi primal chaos ini berbentuk banyak pedang yang meluncur ke arah kapal perang. Menghindari, cepat dan perbaiki penghalang pertahanan. God Lord Stellar Aspect segera melarikan diri sambil mengirim pesan kepada dua lainnya. Pada saat ini, pedang primal chaos bertabrakan dengan kapal perang dan meledak, menyebabkan seluruh kapal perang bergetar. Situasinya buruk, generator penghalang telah rusak, kata sesepuh dari Heaven's Legacy Rache dengan panik. Bahkan jika ada penghalang, itu tidak bisa melindungimu. Zhao Feng menggeram saat dia menembak ke arah tetua Heaven's Legacy Rache ini. Tidak, tetua itu memucat karena ketakutan. Pada saat ini, dua pengawal dewa kematian surga kedua maju ke depan untuk melindungi sesepuh ras warisan surga. Tapi pengawal dewa kematian terlalu lambat, dan Zhao Feng sampai yang lebih tua lebih dulu. Pedang petir kesengsaraan primal chaos menembus dada sesepuh. Sekarang Zhao Feng berada di surga kedua, sesepuh surga kedua ini tidak berdaya melawannya. Kaboom! The Primal Chaos Tribulation Lightning Sword tiba-tiba meledak menjadi aliran energi kacau yang tak terhitung jumlahnya. Penatua Heaven's Legacy Rache langsung terbunuh oleh pencurahan energi ini. Dari serangan kapal perang Heaven's Legacy Rache hingga pembunuhan sesepuh ini, Zhao Feng tidak berhenti bahkan sedetik pun. Zhao Feng, kamu sedang mencari kematian? Yu Liuping berteriak marah. Setelah menerobos, Zhao Feng memutuskan untuk tidak bertarung dengannya tetapi membunuh anggota lomba lainnya. Ini secara alami membuatnya marah. Pertarungan kita dengan Heaven's Legacy Rache belum diputuskan di sana. Ayo lanjutkan sekarang.
Zhao Feng terkekeh, ekspresinya acuh tak acuh. Pada saat ini, di belakang Yu Liuping, pasukan besar yang terdiri dari binatang purba dan keturunan Light Rache menyerang ke depan. Bab 1509 Ketakutan. Sementara Zhao Feng menyerang kapal perang Heaven's Legacy Rache setelah kebangkitannya, binatang kuno lainnya dan keturunan Light Rache terbangun dari mimpi mereka sendiri, dan mereka sekarang menyerang Heaven's Legacy Rache. Orang tua ini akan membunuhmu. Yu Liuping meraung, menggerutu karena marah. Daripada berduel dengannya, Zhao Feng memutuskan untuk fokus pada pertempuran secara keseluruhan, merusak kapal perang Heaven's Legacy Rache dan membunuh dewa ras Dewa Legasi. Dengan cara ini, ras warisan surga tidak lagi memiliki keunggulan melawan kekuatan ras cahaya kerajaan ilahi. Anda tidak lagi memiliki kesempatan. Dengan mendengus dingin, Zhao Feng menyerbu Yu Liuping. Bats, Broom. Tekanan ruang waktu yang sangat besar turun dari dunia ke anggota ras warisan surga. Sebelumnya, beberapa arai Heaven's Legacy Rache yang indah di kapal perang mampu menahan tekanan kerajaan ilahi. Tetapi sekarang kapal perang itu rusak parah, arai ini tidak dapat lagi beroperasi dengan baik. Selain itu, salah satu tetua ras warisan surga telah terbunuh. Ras warisan surga tidak lagi memiliki kemampuan untuk menahan penindasan ini, sehingga tekanan kerajaan ilahi ras cahaya langsung menurunkan kekuatan mereka. Kultivasi yang lebih rendah adalah, semakin kuat penindasannya, jadi seseorang yang sekuat Yu Liuping tidak terlalu terpengaruh. Meski begitu, dalam situasi ini, Twilight Valley lebih berpengaruh dengan tidak ikut serta dalam pertempuran. Kerajaan Dewa Ras Cahaya menjijikkan. Alis Yu Liuping berkerut. Dengan kerusakan kapal perang, ras warisan surga tidak memiliki cara untuk menahan penindasan kerajaan Dewa Ras Cahaya. Pedang petir kesengsaraan Primal Chaos. Zhao Feng mencengkeram pedang di kedua tangan dan menembak ke arah Yu Liuping dalam seberkas cahaya. Telapak tangan bercahaya. Yu Liuping menyodorkan telapak tangan, melepaskan telapak tangan energi emas yang tercakup dalam diagram kuno dan memancarkan kekuatan yang luas dan tak terbatas. Ledakan, bang, jatuh. Pedang Zhao Feng menghantam telapak emas. Energi primal chaos dan energi petir kesengsaraan melonjak gila-gilaan, meledakkan telapak tangan emas. Setelah menghancurkan telapak tangan emas, Zhao Feng melanjutkan tugasnya ke arah Yu Liuping. Bocah ini, dia begitu mudahnya mematahkan skillku. Yu Liuping terkejut. Tentu saja, ini sebagian karena penindasan Light Rache Divine Kingdom di Heaven's Legacy Rache. Tapi meski begitu, Yu Liuping masih meledak dengan niat bertarung dan maju untuk menemui Zhao Feng. Ledakan, bang, jatuh. Dunia bergetar saat gelombang kejut energi yang dahsyat menyapu ke segala arah. Setelah bertukar beberapa pukulan, Zhao Feng tampaknya bahkan bersama Yu Liuping, bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Yu Liuping memiliki keterampilan tempur yang kuat dan pengalaman bertarung yang kaya, tetapi Zhao Feng menggunakan energi Primal Chaos dan Tribulation Lightning yang kuat untuk secara langsung menyerang titik lemah lawannya. Ledakan, bang, jatuh. Di dekatnya, anggota ras warisan surga yang tersisa bertempur dengan kekuatan kerajaan dewa perlombaan cahaya. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi ras warisan surga. Dengan rusaknya kapal perang, anggota ras warisan surga terbunuh, dan penindasan kerajaan Dewa Ras Cahaya membebani, mereka didorong mundur lagi dan lagi. Pedang ilahi Primal Chaos. Miniatur pedang ilahi Primal Chaos terbentuk di mata kiri Zhao Feng dan ditembakkan. Dalam pertempuran jarak dekat, Yu Liuping tidak punya tempat untuk bersembunyi dan ditembus oleh pedang ilahi Primal Chaos. His, Yu Liuping tersentak kesakitan. Sebagai pemegang mata dewa ke-9, Zhao Feng bisa melepaskan teknik garis keturunan dengan kekuatan luar biasa. Zhao Feng menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyerang dengan pedang petir kesengsaraan Primal Chaos miliknya. Bahkan ketika mengedarkan garis keturunan dewa bela diri, Yu Liuping masih perlahan kehilangan tempat, luka menumpuk di tubuhnya. Cara ini tidak ada solusi. Yu Liuping mulai khawatir. Pertarungannya dengan Tanah Suci Dewa Ilusi telah menghabiskan sedikit kekuatan garis keturunannya, dan kekuatannya juga sedikit terpengaruh oleh penindasan kerajaan Dewa Ras Cahaya. Sementara itu, setelah menerobos, Zhao Feng memiliki kekuatan luar biasa. Dalam pertarungan yang adil ini, Yu Liuping secara mengejutkan berada di belakang. Anggota lain dari Heaven's Legacy Rache juga didorong mundur. Akhirnya, dia mulai menyadari betapa berbahayanya situasinya. Tanah Suci Dewa Ilusi, mengapa kamu tidak melakukan apa-apa?
Setelah mereka mengalahkan perlombaan warisan surga, Anda akan menjadi yang berikutnya. Yu Liuping mengutuk kekuatan tanah suci Dewa Ilusi. Pada saat seperti ini, dia hanya bisa mencari bantuan dari tanah suci Dewa Ilusi. Kekuatan terkuat di medan perang sekarang sebenarnya adalah sisi mata Dewa ke-9. Ras warisan surga dan tanah suci Dewa Ilusi sama-sama sedikit kurang. Ini justru karena tanah suci Dewa Ilusi telah menggunakan mimpi buruk tanpa batas, menyebabkan tanah suci dan perlombaan warisan surga untuk mulai bertarung satu sama lain, saling mengikis kekuatan satu sama lain. God Lord Dreamcaller, apakah kita benar-benar harus bekerja dengan Heaven's Legacy Rache? Wanita tua berambut biru itu agak enggan. Sepertinya kita tidak punya pilihan lain. God Lord Dreamcaller tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dari ketiga pihak, tanah suci menderita kerugian terparah. Meskipun dewa-dewa Dreamcaller membenci ras warisan surga, dia terpaksa bekerja dengan mereka. Setelah mata dewa ke-9 berhasil mengalahkan ras warisan surga, tanah suci hanya bisa melarikan diri. Kerajaan ilahi ras cahaya kemudian akan meninggalkan zona Cixing, dan mereka akan merasa jauh lebih sulit untuk menemukannya lagi. Bekerja bersama, cahaya yang keras melintas di mata Zhao Feng. Light Rache Divine Kingdom tidak takut pada salah satu pihak ini, tetapi jika tanah suci dan ras warisan surga bergabung bersama, mereka dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tentu saja, Zhao Feng mengharapkan hal seperti ini terjadi. Primal Chaos Lock. Zhao Feng melepaskan sejumlah besar energi Primal Chaos yang mengelilingi Yu Liuping dan mulai perlahan-lahan menarik kembali. Menurutmu ini bisa menahan orang tua ini? Yu Liuping mendengus, Dewa Iblis Merah di atasnya terus-menerus mengayunkan telapak tangannya, melepaskan satu demi satu telapak tangan emas yang menyilaukan. Tetapi ketika dia memecahkan kunci kekacauan primal Zhao Feng, dia menyadari bahwa Zhao Feng mengalihkan pandangannya pada anggota ras warisan surga lainnya dan kapal perang. Ledakan, bang, jatuh. Beberapa pedang petir kesengsaraan primal chaos menghantam berbagai bagian kapal perang. Itu sekarang rusak parah sehingga hanya mampu terbang, kehilangan kemampuan lainnya. Zhao Feng juga dengan sengaja mengarahkan serangannya ke pengawal Dewa Kematian dan Dewa-Dewa Stellar Aspek. Minggir, Dewa-Dewa Stellar Aspek, yang bertarung dengan Xin Wuheng, tiba-tiba merasakan pedang petir kesengsaraan Primal Chaos menembak ke arahnya dan bergegas untuk menghindar. Tapi saat dia menghindari serangan Zhao Feng, Xin Wuheng menggunakan kesempatan untuk menyerang Dewa-Dewa Stellar Aspek dengan pukulan. Mewah, Dewa-Dewa Stellar Aspek memuntahkan darah dan segera jatuh kembali. Gangguan Zhao Feng juga merusak keseimbangan dalam pertarungan lain yang terjadi. Hanya beberapa saat kemudian, keunggulan Light Rache Divine Kingdom telah meningkat dengan cepat, dan mereka tampak diambang mengalahkan Legacy Rache Heaven. Tapi pada saat inilah anggota Tanah Suci Dewa Ilusi tiba. Kekuatan Light Rache Divine Kingdom harus memisahkan sebagian besar anggotanya untuk menahan mereka. Mencari kematian, Yu Liuping meledak dalam amarah. Dia mengaktifkan fragmen artefak leluhurnya dan melepaskan pedang emas. Sambil menekannya, Zhao Feng berhasil menyerang anggota ras warisan surga lainnya dengan efek yang luar biasa. Bahkan pikiran itu membuatnya marah. Penghalang ruang waktu, Zhao Feng mengaktifkan 3 fragmen artefak leluhur di jubah ruang waktu, melepaskan penghalang perak ruang waktu terlipat. Saat pedang emas memotong penghalang ruang waktu, itu sangat terhalang. Selain itu, hukum waktu menyebabkan kecepatannya menurun. Tapi Yu Liuping tidak membiarkan Zhao Feng berhasil lagi dan menyerang Zhao Feng dari sisi lain. Segel ruang waktu, mata kiri Zhao Feng diaktifkan, menembakkan teknik garis keturunan mata ruang waktu. Energi ruang waktu di mana yang nyata dan tidak nyata bercampur turun ke tubuh Yu Liuping, sangat membatasi kekuatannya. Pada saat yang sama, Zhao Feng mundur. Dengan lambaian tangannya, dia menembakkan beberapa pedang petir Primal Chaos Tribulation. Kali ini, targetnya adalah Tanah Suci Dewa Ilusi. Serangan mendadak Zhao Feng membuat Tanah Suci Dewa Ilusi sangat terkejut. Selain itu, Dewa-Dewa Dreamcaller dan wanita tua berambut biru telah terluka parah dalam pertarungan mereka dengan Yu Liuping, dan mereka bahkan telah diserang oleh God Killer Cannon. Luka ini ditambah penindasan Light Rache Divine Kingdom berarti mereka hanya bisa menggunakan 60% dari kekuatan penuh mereka. Sementara mereka berhasil menghancurkan beberapa pedang petir kesengsaraan Primal Chaos, sisanya terbang melewati mereka. Jeritan celaka terdengar dari kekuatan Tanah Suci Dewa Ilusi. Serangan biasa dari Zhao Feng sudah cukup untuk melukai bahkan Dewa Surga kedua biasa.
Adapun mereka yang berada di bawah level dewa-dewa, hanya terjebak dalam gempa susulan serangan Zhao Feng akan cukup untuk langsung melenyapkan mereka. Aku akan pergi dan menangani Zhao Feng. Anda berurusan dengan sisanya. Dewa Lord Dreamcaller berteriak saat dia menyerang Zhao Feng. Wanita tua berambut biru pergi ke bagian lain dari medan perang. Masuknya tanah suci Dewa Ilusi memiliki efek besar pada pertempuran. Di inti kerajaan ilahi, Twilight Valley mengerahkan semua kekuatannya, memaksimalkan penindasan pada musuh. Ledakan, bang, jatuh. Pertarungan di kerajaan ilahi mencapai intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketiga pihak terlibat dalam pertempuran yang mengerikan. Ledakan terdengar tanpa henti di langit. Segala sesuatu di sekitar medan perang dilenyapkan, bahkan bumi itu sendiri. Zhao Feng, kamu tidak bisa menang. God Lord Dreamcaller dengan marah meraung saat dia mendekat. Baik, Yu Liuping tersenyum. Zhao Feng mungkin sangat kuat, tetapi berapa banyak keuntungan yang bisa dia miliki ketika menghadapi dua dewa langit ketiga? Selama mereka bisa menahan Zhao Feng, anggota yang tersisa dari kekuatan kerajaan Dewa Ras Cahaya niscaya akan dikalahkan oleh kekuatan gabungan dari ras warisan surga dan tanah suci. Lalu aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku bisa menang. Zhao Feng tidak menunjukkan tanda-tanda mundur melawan dua dewa surga ketiga ini. Tentu saja, tak satu pun dari dua dewa langit ketiga ini berada dalam kondisi puncak, dengan dewa-dewa mimpi yang terluka parah. Ada juga penindasan kerajaan Dewa Ras Cahaya untuk dipertimbangkan. Nak, kamu terlalu sombong. Yu Liuping memiliki ekspresi yang sangat muram. Sungguh mengejutkan bahwa Zhao Feng masih bisa mengatakan hal-hal seperti itu terhadap musuhnya. Mimpi yang mengganggu, energi asal melonjak di mata kiri Zhao Feng, menyebabkannya berkilau dengan kilau yang memikat dan melamun. Pada saat yang sama, dia menggunakan energi asal untuk membangun dimensi mimpi dengan cepat. Intrusive Dream telah diaktifkan. Yu Liuping dan God Lord Dreamcaller langsung merasakan tarikan yang kuat di pikiran mereka. Mereka masih dewa surga ketiga dengan niat jiwa yang tangguh, jadi mereka bisa melawan. Namun, mereka bukanlah target Zhao Feng. Zhao Feng dengan cepat pergi menuju bagian lain dari medan perang. Kemanapun dia pergi, semua orang akan merasakan tarikan yang kuat dan aneh di benak mereka. 90% dari orang-orang ini akan langsung membeku, wajah mereka mengendur. Zhao Feng meninggalkan sebagian besar pikirannya di dimensi mimpi sementara sebagian kecil terus menerbangkan tubuhnya. Dalam dimensi mimpi, semua musuh langsung dikelilingi oleh segala macam bahaya. Sementara itu, anggota timnya sendiri aman dan sehat. Di dunia luar, satu demi satu anggota Tanah Suci Dewa Ilusi tiba-tiba meledak dan mati. Anggota ras warisan surga semuanya adalah dewa-dewa yang luar biasa, tetapi mereka hanya mampu melawan untuk beberapa saat sebelum berakhir dalam situasi yang sama. 3 pengawal dewa kematian yang terluka parah telah ditarik dan dibunuh oleh Intrusive Dream. Adapun anggota sebenarnya dari Heaven's Legacy Rache, mereka memiliki niat jiwa yang lebih kuat dan mampu bertahan hidup. Dalam pandangan dewa-dewa Dreamcaller dan Yu Liuping, Zhao Feng hanya berlarian secara acak sementara anggota mereka mati secara misterius. Berhenti, Zhao Feng, jika kamu punya nyali, datanglah padaku. Dewa Lord Dreamcaller berteriak. Anggota yang dia bawa kali ini adalah para elit dari Tanah Suci. Hanya setengah yang tersisa dari bentrokan pertama, dan sekarang, Zhao Feng secara drastis mengurangi jumlah yang tersisa menjadi sedikit yang selamat. Dia tidak bisa lepas dari kesalahan atas kehilangan yang begitu menyedihkan. Bab 1510 Membunuh Surga Ketiga. Satu demi satu anggota dibunuh secara misterius. Dewa-dewa Dreamcaller dan Yu Liuping berada dalam keadaan sangat gelisah, dan mereka tiba-tiba melesat mengejar Zhao Feng. Mereka tahu bahwa ini pasti salah satu dari kemampuan mata dewa ke-9. Kalau tidak, itu tidak akan terlalu absurd dan tidak bisa dimengerti. Kemanapun Zhao Feng pergi, anggota ras Tanah Suci dan warisan surga akan mati, tetapi anggota kerajaan suci perlombaan cahaya tetap aman dan tidak terluka. Dewa-dewa Dreamcaller dan Yu Liuping dengan cepat menyusul Zhao Feng. Zhao Feng telah menempatkan sebagian besar fokusnya pada dimensi mimpi, dengan sedikit kemampuan yang tersisa di tubuh aslinya. Inilah mengapa dewa-dewa Dreamcaller dan Yu Liuping mampu mengejar ketinggalan. Ini kesempatan bagus. Aku tidak tahu teknik garis keturunan apa yang digunakan anak ini, tapi tubuh aslinya sangat lemah. Mata Yu Liuping bersinar dengan cahaya yang tajam. Teknik yang mirip dengan yang digunakan Zhao Feng adalah mata transferensi luar angkasa.
Ketika seseorang menggunakan mata transferensi luar angkasa, maksud jiwa seseorang secara praktis akan meninggalkan tubuh mereka. Di saat seperti ini, menyerang tubuh asli akan memberikan efek terbaik. Pertahanan tubuh asli Zhao Feng sangat rendah sekarang dan dia hampir tidak mampu melawan. Mati, Yu Liuping, wajahnya dingin dan suram, mengayunkan pecahan emasnya, melepaskan gelombang cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat ini, cahaya ilahi bersinar di mata Zhao Feng. Meskipun dia telah menempatkan sebagian besar pikirannya dalam dimensi mimpi, dia masih bisa merasakan dengan tajam apa yang terjadi dengan tubuhnya dan dunia luar. Sudah cukup, gumam Zhao Feng. Dia berhasil membunuh banyak pasukan musuh sekarang. Saat dimensi mimpi mundur, anggota ras cahaya dan binatang purba memiliki pikiran mereka kembali ke tubuh mereka. Intrusive Dream adalah serangan area. Itu bisa menarik teman dan musuh ke dalam mimpi. Orang-orang ini semua merasa seperti sedang bermimpi. Dalam mimpi mereka, salah satu anggota Tanah Suci Dewa Ilusi dan ras warisan surga demi satu meninggal dengan kematian yang mengerikan. Tetapi ketika mereka bangun, mereka menyadari bahwa musuh mereka benar-benar telah mati. Gelombang cahaya keemasan yang menyilaukan itu mendekati Zhao Feng dengan kecepatan secepat kilat. Beberapa orang di dekatnya terluka oleh serangan hukum logam ini dan segera mundur. Zhao Feng mengaktifkan 3 fragmen artefak leluhur di jubah ruang waktu dan melepaskan pisau perak yang tidak nyata. Pada saat ini, jubah ruang waktunya diresapi dengan 3 fragmen artefak leluhur, 2 diantaranya adalah fragmen artefak leluhur luar angkasa. Ini membuat serangan Zhao Feng jauh lebih kuat dari biasanya. Pedang perak bertabrakan dengan gelombang cahaya keemasan, dan setelah beberapa saat menemui jalan buntu, pedang itu memotong. Anak ini, dia memiliki 3 fragmen artefak leluhur. Yu Liuping agak kesal. Dia baru saja masuk ke surga kedua, tetapi dia sudah memiliki 3 fragmen artefak leluhur. Ini praktis tidak pernah terdengar. Harus diketahui bahwa bahkan beberapa dewa langit ketiga tidak perlu memiliki satu pun fragmen artefak leluhur. Yu Liuping meninju beberapa kali sebelum akhirnya menghancurkan serangan Zhao Feng. Situasinya buruk, anak ini terlalu kuat. Dewa-dewa Dreamcaller melihat bentrokan antara Zhao Feng dan Yu Liuping dan kemudian kembali ke pertempuran lain yang terjadi. Baru saja, Zhao Feng telah membunuh hampir setiap anggota Tanah Suci di bawah langit kedua. Adapun ras warisan surga, itu telah kehilangan 3 pengawal dewa kematian surga kedua. Pertempuran sekali lagi menjadi urusan sepihak. Bahkan jika Tanah Suci Dewa Ilusi bekerja dengan ras warisan surga, masih tidak ada peluang untuk menyelamatkan situasi. Dewa-dewa Dreamcaller memandang Zhao Feng dan mata dewa ke-9 dengan ketakutan. God Lord Dreamcaller, hanya dengan bekerja denganku kita bisa mengalahkan Zhao Feng dan membalikkan pertempuran ini. Yu Liuping mengirim pesan. Baik, God Lord Dreamcaller mengangguk. Yu Liuping juga agak mundur. Dia baru saja berbicara tentang mengalahkan Zhao Feng, bukan membunuhnya. Melihat bahwa 2 dewa langit ketiga telah mencapai kesepakatan, Zhao Feng berubah menjadi kuburan. Bagaimanapun, ini adalah 2 dewa surga ketiga dengan kekuatan yang tidak biasa. Tiba-tiba, awan mulai bergolak, dan penindasan ruang waktu yang aneh itu mulai melemah. Apa yang sedang terjadi? Musuh yang tersisa di medan perang tampak bingung. Pelepasan tiba-tiba penindasan pada tubuh mereka segera membuat mereka merasa ringan dan tidak terbebani. Pertempuran sudah hampir selesai. Orang tua ini secara pribadi akan bergabung sekarang. Petik 2. Bagian spasial muncul di langit, tawa keras datang darinya. Sosok kulit putih tiba-tiba melesat, tidak lain adalah Twilight Valley. Selain dalam bentrokan kekuatan kelas atas, pihak musuh kalah jumlah. Bahkan tanpa penindasan kerajaan ilahi, mereka masih akan dikalahkan. Hanya sejumlah kecil elit yang tersisa. Ketika musuh berjumlah banyak, Twilight Valley sendirian menekan mereka semua memiliki efek maksimal. Tapi sekarang, efek ini tidak sebanding dengan Twilight Valley yang secara pribadi memasuki medan perang. Orang harus ingat bahwa Twilight Valley adalah dewa surga ketiga dengan garis keturunan ras cahaya. Wajah Yu Liuping dan dewa-dewa Dreamcaller tenggelam. Meskipun penindasan pada mereka telah menghilang, itu telah digantikan oleh masalah yang lebih besar. Zhao Feng, serahkan orang tua ini padaku. Twilight Valley memandang Yu Liuping, matanya berkilau dengan niat membunuh yang dingin. Baik, Zhao Feng terkekeh dan kemudian menyerang God Lord Dreamcaller. Mundur, God Lord Dreamcaller segera memesan. Situasinya semakin buruk sepanjang waktu.
Bertahan di sini lebih lama mungkin akan mengakibatkan semua anggota yang dibawanya terhapus dan bahkan nyawanya sendiri dalam bahaya. Ingin pergi? Apakah itu mungkin? Zhao Feng mencibir saat dia memadatkan energi primal chaos dan energi petir kesengsaraan menjadi pedang petir kesengsaraan primal chaos. Suos-suos, baut yang tak terhitung jumlahnya dari energi primal chaos tribulation lightning melolong ke depan, menyegel jalan pelarian God Lord Dreamcaller. Pita 5 warna muncul di tangan God Lord Dreamcaller. Saat dia mengayunkannya, pita itu berubah menjadi 5 garis cahaya menyilaukan yang mengelilinginya, menghalangi semua baut energi primal chaos tribulation lightning. Heh, kamu sudah di ujung tambatanmu. Zhao Feng dengan dingin tertawa. Menggunakan boneless nikmah menghabiskan banyak energi, dan dia juga telah terluka oleh Yu Liuping dan God Killer Cannon. Meskipun dia bebas dari penindasan kerajaan ilahi sekarang, dewa-dewa Dreamcaller masih belum dapat menggunakan sebagian besar kekuatannya. Zhao Feng, kamu harus menyisihkan orang jika memungkinkan. Jika Anda membiarkan saya pergi sekarang, Anda juga dapat segera pergi dari tempat ini. God Lord Dreamcaller berbicara dengan nada lembut dan tak berdaya. Dia saat ini menasihati Zhao Feng untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Bagaimanapun, beberapa waktu telah berlalu sejak Tanah Suci mulai menyerang kerajaan ilahi ras cahaya. Banyak ahli lain yang sedang menunggu di zona Cixing untuk mata Dewa ke-9 mungkin telah mengetahui apa yang sedang terjadi dan menuju ke sini secepat mungkin. Kalau begitu aku akan membunuhmu secepat mungkin dan pergi. Wajah Zhao Feng terfokus. God Lord Dreamcaller telah mengingatkannya bahwa dia perlu menangani masalah ini dengan lebih serius. Bibir God Lord Dreamcaller bergetar saat mendengar ini. Nasihatnya berhasil mencapai kebalikan dari apa yang dia inginkan, mendorong Zhao Feng untuk menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawannya. HMPH, Zhao Feng, membunuhku tidaklah mudah. Setelah pakar lain tiba di sini, saya tidak yakin Anda dapat bersaing dengan seluruh zona Cixing. God Lord Dreamcaller mendengus dengan jijik. Mudah atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa kamu putuskan. Mata kiri Zhao Feng mulai berputar, dan kemudian miniatur pedang ilahi primal chaos ditembakkan darinya. Dalam kilatan cahaya, pedang ilahi primal chaos menembus tubuh dewa-dewa Dreamcaller. Hiss, God Lord Dreamcaller mendesis kesakitan, tapi dia bertahan dan terus kabur. Konstitusi unik dari ras dewa ilusi, keterampilan mereka dalam ilusion Dao, dan niat jiwa mereka yang kuat memberinya sejumlah perlawanan terhadap pedang ilahi primal chaos. Primal Chaos Lock, Zhao Feng melepaskan sejumlah besar energi primal chaos yang berubah menjadi arus energi kacau yang menelan God Lord Dreamcaller dari semua sisi. Segudang transformasi, Dewa Lord Dreamcaller mengatupkan giginya dan membakar kekuatan garis keturunannya. Beberapa garis besar muncul di tubuhnya, dan kemudian sosok muncul, penampilannya tidak lain adalah God Lord Dreamcaller. Ini diikuti oleh salinan kedua dan ketiga. Tiba-tiba, 100 salinan identik dari God Lord Dreamcaller dibebankan, masing-masing dengan energi jiwa dan kekuatan garis keturunan yang sama. Pada akhirnya, God Lord Dreamcaller tersebar dan melarikan diri di antara 1000 salinan yang berbeda. Betapa bodohnya! Zhao Feng sedikit terkejut, dan kemudian dia tertawa mencemooh. Orang lain akan segera tertipu dan terpesona oleh tampilan ini sejenak, dan hanya 1 detik sudah cukup bagi God Lord Dreamcaller, yang unggul dalam kecepatan, untuk melarikan diri dengan hidupnya. Tapi banyak salinan yang membingungkan ini sia-sia di mata Zhao Feng. Dewa-dewa mimpi yang asli tidak punya tempat untuk bersembunyi. Mengunci, Zhao Feng mengendalikan arus energi yang kacau dan membungkusnya di sekitar God Lord Dreamcaller. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah cantik God Lord Dreamcaller memucat. Zhao Feng membutuhkan kurang dari 1 detik untuk menemukan tubuh aslinya. Ledakan, bang, jatuh. Dewa-dewa Dreamcaller mengeluarkan fragmen artefak leluhurnya, melepaskan hukum esnya untuk mencoba dan menghentikan serangan Zhao Feng. Tetapi energi primal chaos dapat melawan hampir semua jenis energi lainnya. Energi es ini tidak mampu menghentikan energi primal chaos, dan beberapa di antaranya bahkan diserap. Pada akhirnya, aliran energi yang kacau benar-benar menelan God Lord Dreamcaller. Zhao Feng, jika kamu membunuhku, Tanah Suci Dewa Ilusi tidak akan melepaskanmu. Keputusasaan muncul di wajah God Lord Dreamcaller. Dia melihat orang di depannya, dan dalam kebencian dan ketidakberdayaan, ekspresi memohon muncul di wajahnya. Mengunci, Zhao Feng sama sekali tidak tergerak, bertekad untuk membunuh. Aliran energi yang kacau dengan cepat dibatasi di sekitar God Lord Dreamcaller.
Tidak, God Lord Dreamcaller berteriak putus asa. Secara bertahap, energi terlarang mulai bocor keluar dari aliran energi yang kacau. Zhao Feng tahu bahwa dewa-dewa Dreamcaller berencana untuk meledakkan diri dan menjatuhkan dirinya bersamanya. Mimpi yang mengganggu. Zhao Feng sekali lagi menggunakan teknik garis keturunan dari Dream God Eye-nya, kekuatan yang menarik jiwa yang menyelimuti tubuh God Lord Dreamcaller. Jangan pernah berpikir tentang itu. Mati bersamaku, Zhao Feng. God Lord Dreamcaller meraung saat dia berjuang, mencoba membangun energi untuk meledak sendiri. Namun, energi primal chaos di sekitarnya terus-menerus melahap kekuatannya sementara pikirannya terus-menerus ditarik oleh mata kiri Zhao Feng. Dia tidak berhasil meledakkan diri dalam waktu singkat yang tersedia baginya. Setelah beberapa saat, energi yang tersisa di tubuhnya tidak cukup untuk menimbulkan ancaman bagi Zhao Feng. Mati, Zhao Feng meraung, energi primal chaos berubah menjadi pedang ilahi primal chaos yang tak terhitung jumlahnya yang benar-benar memusnahkan tubuh dewa-dewa Dreamcaller. God Lord Dreamcaller, wanita tua berambut biru, pria berjubah kuning, dan semua anggota lain dari Tanah Suci Dewa Ilusi yang melarikan diri melihat dewa-dewa Dreamcaller dibunuh oleh Zhao Feng dan gemetar ketakutan. Tapi sesaat kemudian, mereka mulai lari menyelamatkan diri. Ini karena, setelah membunuh dewa-dewa Dreamcaller, Zhao Feng mengangkat kepalanya dan melirik mereka. Pandangan sekilas itu sudah cukup untuk menghancurkan keberanian mereka dan membuat rambut mereka berdiri tegak. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?